Halo sahabat Sorot, pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Di samping saya ada Gus Adam. Di sini kita berada di lingkungan pesantren Sangga Buana Sangga Buana Tirta Tirta Samudra. Samudra. Oke. Jadi eh, pesantren ini sangat unik sekali karena berada di sebuah pegunungan yang jauh dari keramaian kota ya Gus ya. Iya. Oke. Uh, Pada kesempatan ini nanti kita berbincang-bincang terkait dengan pesantren dan kegiatannya seperti apa. Nanti Gus Adam akan memberikan gambaran terkait pesantren tersebut. Izin Gus minta waktunya ini. Oke. Oke, Gus, bisa diceritakan sedikit ini Gus terkait dengan pesantren ini Gus? Ya. Pertama bahwa pondok pesantren Sangga Buana Tirta Samudra atau Yayasan Nurul Hakim Kubro itu SK-nya tahun 2014. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada itu kalau malam minggu itu ada istighosah kubro di sini. Istighosah kubro ya? Iya, istighosah kubro yang dilakukan tiap malam minggu. Anggotanya banyak dari berbagai daerah. Ruang lingkup Purbolinggo, ada Pemalang, ada Batang, ada Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap gitu. Jadi sudah dari sampai lintas kabupaten itu ya? Iya. Oke. Kalau itu wilayah yang ada kegiatannya istighosah. Ada yang perumahan, ada yang titik sentralnya musola, ada yang titik sentralnya masjid. Ada di sana. Namun kegiatan malam minggunya terkonsentrasi di sini. Oh begitu. Iya. Enggak, itu kan ya dari beberapa daerah itu dari santri atau dari bahasane gedok tular atau gimana itu Gus? Istilahnya jamaah. Jamaah, jamaah itu ya? Iya, biasanya dari gedok tular. Tapi latar belakangnya ada yang berbasis masalah. Oh gitu. Ada yang berbasis kesehatan, misalkan pernah berobat di sini begitu, kemudian ikut kegiatan di sini, kemudian di rumah gedok tular saudara teman gitu, sehingga mereka ikut setelah merasakan, kemudian menginformasikan lagi ke temannya lagi gitu. Itu yang terjadi di sini. Di samping tadi ada kegiatan istighosah yang malam minggu di sini, itu juga ada kegiatan tahunan. Yang pertama Khol Mbah Sayyid Ahmad Mansur. Mbah Sayyid Ahmad Mansur. Ya, dan Siti Fatimah Alawiyah. Nah, kegiatan itu tidak hanya khol tapi ada santunannya untuk yatim piatu gitu. Ini di kegiatan dua itu. Kemudian ada milad juga, milad berdirinya gitu kan. Ini juga ada kegiatan besar yang ikut peran serta jamaah-jamaah yang jaraknya jauh itu. Dan juga ada santunannya. Di samping itu juga ada pengobatan, karena di sini kan ada ada sendang ya, yang memang sudah dibuat oleh Mbak Guru untuk termasuk salah satunya adalah untuk pengobatan. Ada sendang Panatama, ada sendang Prawitosari, ada sendang Pambayun. Oh gitu. Tuh, ya. Kalau awalnya ada namanya ruqyah, tapi ini dirubah dengan istilah yang lebih simple, terapi.
Kemudian pada perkembangan selanjutnya adalah untuk mempermudahnya, kemudian ada sendang untuk pengobatan baik secara fisik maupun psikis. Itu. Enggak, itu tadi kan untuk rutinan malam minggu kan istighosa. Iya, Acara istighosa itu diisi dengan kegiatan seperti apa itu, Gus? istighosah ya, istighosah. Kalau sebelumnya ya ada semacam kultur, Tahlil apa informasi, rangkaian acaranya itu. Istighosah kami punya teks istighosah yang disusun oleh Mbak Guru, dan itu sudah mendapatkan hak hak cipta ya. Itu sudah punya hak cipta. Jadi udah milik dan mempunyai hak intelektual istilahnya. Oh gitu. Siap. Ini kan ada satu yang menarik nih Gus ya. Konsep bangunan ini kan mencerminkan apa ini, saya kurang paham ini. Ini bisa dijelaskan ini Gus. Jadi ada nuansa apa namanya, kayak semi Tionghoa. Ini masjid ya Gus ya? Iya, ini masjid. Oke. Masjid. Pas pendirian waktu itu kok bisa alasan mengambil di tempat ini itu gimana Gus itu? Kalau di tempat ini ya barangkali petunjuk lah ya. Tapi detailnya karena saya masuk 2018 kan sudah mulai ada fondasinya, kemudian kegiatannya juga sudah berjalan. Jadi yang kami tahu itu, dan sejarahnya memang tidak serta-merta tanah ini atau tempat ini, tapi melalui proses satu ritual atau ya. Enggak, Gus. Ini pendirinya siapa sih Gus? Pendirinya itu Mbah Guru Raden Sayyidina Mir Hakim. Beliau tinggal di sini juga? Beliau tinggalnya di Medan. Di Medan? Iya. Cuman keturunan Jawa yang saya ketahui. Jadi di sini itu ada kepengurusannya atau gimana ini untuk merawat bangunan semegah ini tuh? Ada. Di antaranya kalau kepengurusan itu kan ada yayasan bersatu struktur, artinya ada ketua yayasan. Kalau Mbak Guru tentukan pendiri, pengasuh, pembina gitu ya. Jabatannya mesti banyak kalau sisi nama gitu ya. Kemudian di struktural itu juga ada namanya rumah tangga pondok. Yang mengatur di wilayah pondok, masjid, pondok gitu kan. Ada, kemudian ada takmir, kemudian ada pengurusan ada. Nah kalau yayasan itu strukturnya ada ketua yayasan, kemudian di bawahnya ada korjab, koordinator cabang, berarti tingkat kabupaten. Kemudian ada kordes, koordinator korcam, koordinator camat, kecamatan. Ada kordes, koordinator tingkat desa. Itu kalau bidang strukturalnya. Selain tadi yang program istighosa, ini kan konsepnya kan pesantren. Iya. Dan ada juga pendidikan formalnya juga ya. Iya. Bisa disampaikan ke sahabat Sorot Gus, mungkin apa sih yang bisa dinikmati ataupun fasilitas apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat terkait dengan program pendidikan yang ada di sini gitu. Iya. Yayasan Nurul Hakim Kubro di samping kegiatan keagamaan misalkan istighosah, juga ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang ini lagi dirintis dan dilakukan adalah pendidikan formal. Ada Madrasah Aliyah Nurul Hakim Kubro, ada Madrasah Sanawiyah Nurul Hakim Kubro, kemudian ada paket A, paket B, paket C. Itu ada. Dan itu sudah dimulai atau masih dalam bentuk rintisan? Sudah dimulai. Sudah dimulai. Ya, 2 tahun yang lalu sebetulnya sudah dimulai. Tapi mengalami masa
berhenti sejenak. Nah, sekarang diaktifkan lagi, calon siswanya sudah ada, dan kami dalam melaksanakan program itu pendidikan formalnya madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyahnya itu gratis. Jadi pembiayaan mulai dari pondoknya, kemudian pendidikannya gratis. Gitu. Tapi udah udah terdaftar gitu. Kalau pakainya lagi proses. Oh. Kalau MA-nya sama MTS-nya afiliasi dulu. Tapi kami sudah mengibarkan nama. Secara formalnya nanti sebelum izin turun kita masih berafiliasi. Secara formalnya loh ya, secara secara formalnya. Jadi masih nyinduk gitu. Tapi nanti dipersiapkan untuk mandiri total. Nah, untuk pondok pesantrennya Gus, itu sudah mulai ada yang mukim di sini atau masih sebatas bahasa orang dulu itu santri kalong? Itu masih sudah kegiatan belajar mengajar atau kegiatan tarbiyahnya sudah mulai belum pesantrennya itu? Kalau yang lebih banyak masih kalong. Jadi kadang-kala di sini ada berapa hari gitu loh. Kemudian melakukan istighosah maupun kegiatan dzikir harian, kan ada dzikir harian malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, itu ada. Jadi kalau yang mungkin di sini misalkan ada yang santri kalong itu atau jamaah itu ke sini, biasanya di hari-hari dia ke sini ada kegiatan itu dia melaksanakan itu. Oh begitu. Iya. Kemudian di konsep pendidikannya, di konsep pendidikan kami begini. Jadi memadu dua konsep formal, konsep pondok pesantren sekaligus konsep aplikatifnya langsung. Oh begitu? Iya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya begini, di dalam pendidikan formal kami padu di bidang keagamaannya dengan pondok pesantren ke depan. Modern lah. Iya, gitu. artinya begitu. Kemudian di samping itu ekstranya kami lakukan dengan pendekatan aplikasi kegiatan yang kedepannya berfungsi atau berguna untuk peserta didik itu sendiri atau santri. Bisa menjadi keterampilan yang kedepannya itu bisa untuk pendapatan mereka. Misalkan sekolah tapi keterampilannya nanti dibekali dibekali gitu. Pertukangan begitu. Kami nanti akan kerjasama dengan BLK yang ada. Oh begitu. Iya. Sehingga tidak hanya pengetahuan formal, pengembangan secara intelektualnya, agama mendampingi di bidang religinya yang memadukan antara intelektual dan emosional. Tapi untuk pengembangan pembangunan masih terus berjalan ya ini? Pembangunan masih berjalan. Karena terus ya. Ini di luasan berapa sih Gus ini Gus? Kalau ini luas proyeksinya loh. Kalau proyeksinya sih mungkin ya tak terbatas sesuai kebutuhan umat. Sebagai kebutuhan nanti ya. Soalnya kan nanti juga dipersiapkan untuk ini ya kan, untuk santri mukim kan. Iya. Ini Gus, satu yang menarik Gus. Di sini kan juga ada untuk beberapa objek untuk terapis penyembuhan gitu ya. Iya. Itu memang dari awal disetting seperti itu atau mungkin dari pendiri itu gimana ya? Bahwa sendang-sendang yang Gus Adam tadi sebutkan itu memang punya semacam khasiat tersendiri atau gimana itu? Ya. Itu pengobatannya itu yang sudah pernah berjalan ya. Itu pengobatan untuk sakit apa itu Gus? Kalau di sini multi. Multi ya? Iya multi.
Jadi begini, mengalir secara alamiah kan yang datang jamaah kan dengan berlatar belakang macam-macam. Kalau sudut pandang permasalahannya juga mulai dari kesehatan dan problem hidup. Mulai dari permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan ekonomi gitu kan. Dan macam-macam gitu. Nah, ini yang apa namanya? Dari proses inilah Nurul Hakim memenuhi kebutuhan itu. Di antaranya ini berdasarkan yang sudah dipraktekkan, yang sudah dijalankan kan seperti itu. Karena pada dasarnya permasalahan manusia menjadi permasalahan dan dianggap sebuah beban yang berat kan karena power manusianya yang kurang kan. Misalkan gini, ada bobot 2 ton, terasa berat kan karena powernya, karena kekuatan mesinnya ya maksimal mungkin 2 ton, jadi kan terasa berat. Sebetulnya kalau powernya itu melebihi, apapun berat permasalahannya mesti terasa ringan. Oh gitu ya. Nah, ini yang menjadi titik adalah permasalahannya di manusianya sendiri. Nah, manusia itu kan ada unsur fisik dan unsur psikologi. Psikisnya. Pernah ada satu cerita nggak itu terkait dengan pasien yang pernah datang ke sini? Gus Adam pernah tahu nggak itu? Pernah ada penyakit yang kesehatan atau bahasanya dokter sudah menyerah atau sudah di stadium ya katakan tinggal pasrah saja gitu. Ini alhamdulillah di sini sembuh. Gitu. Sembuh gitu. Ya. Kemudian ada juga pasien yang mengalami gangguan yang katakan saja para bermasalah dengan mental gitu Pak ya. Iya. Itu sudah mengalami waduh tidak sanggup karena ini urusannya dengan apanya Roro Kidul dengan persembahan ini kan banyak yang menyerah. Ada yang juga gitu. Nah, di sini bahasanya kalau istilah saya bisa membatalkan perjanjian. Oh begitu. Enggak, di sini berarti ada terapisnya atau ada yang mandu atau gimana sih? Kalau aturan sudah ada secara teknis, misalkan di sendang Panatama gitu kan, ada bacaannya. Oh gitu. Dibaca, kemudian mandi minimal 3 kali sileman itu harus terpenuhi gitu. Kemudian di Prawitosarinya ada doanya. Oh gitu. Gitu. Nanti di situ juga nyilem 7 kali gitu loh. Sambil ada bacaannya begitu. Tapi ada yang mandu atau Gus Adam sendiri yang mandu? Ya kalau di sini misalkan ada yang butuh dipandu kami pandu. Karena gitu, di situ sebenarnya sudah dapat petunjuk. Cuman kan kadang-kadang ada yang kurang mantep lah ya kalau enggak ada. Iya benar-benar. Karena kan ada juga saya ngalami yang kesini ada bacaannya sebelumnya. Tapi udahlah saya ngetutna saja lah, jadi kayak orang dituntun gitu loh. Ya oke lah, kami juga tuntun meskipun bacanya juga dibacakan bisa lah ya. Oke. Tapi ini bicara apa sih kemantepan? Keyakinan lah ya. Keyakinan. Mungkin ada spirit yang berbeda kali ya, mungkin dengan ya ini kembali lagi tadi ke keyakinan. Setelah melakukan beberapa ritual ini kemudian menjadi lantaran sembuhnya, itu kan seperti itu ya. Gus, tadi pas saya kesini itu kan perjuangannya luar biasa Gus. Benar. Jadi ini berada di ya mungkin bisa dikatakan atas bukit ya Gus. Iya. Perjuangan luar biasa. Bisa disampaikan ke sahabat Sorot nih Gus. Lokasi di sini itu ini titik koordinatnya di mana ini saya jujur bingung Gus nih. Ya. Kalau tempatnya ini sih kalau Dusun Tipar ya. Dusun Tipar itu kalau lihat dari bahasanya itu saya pernah dengar akronimnya ya jadi titipan para wali gitu. Oh begitu. Ya. Kemudian ini memang pegunungan ya. Ya jenengan sendiri nih Gus Ali naik ke sini kan yo sudah perlu perjuangan ya. Bener. Itu membuktikan yang sampai ke sini itu tidak semua orang gitu. Oh begitu. Iya. Tapi pas malam minggu itu rame. Di sini kan nanti jamaah ada mobil motor banyak karena memang banyak kan juga dari jauh gitu. Ya sahabat, jadi trek yang harus kita tempuh untuk sampai di lokasi ini itu
memang luar biasa. Jadi nanti di redaksi Sorot mungkin bisa dibagikan ini titik koordinatnya sini ya Gus ya. Iya. Uh, Jadi dan semoga ada satu lagi nih apa itu, yang Gus? mungkin perlu para pemirsa itu Sorot juga perlu mengetahui. Mm-mm. Jadi pondok ini juga sebagai transit awal ke makom. Oke, Sebetulnya secara siap. etika seperti itu loh. Ke makom karena memang ke makom Mbah Sayyid itu wali tertua se-Asia Tenggara. Itu kan memang harus kesananya sebetulnya harus lewat sini. Kulo nuwun dulu loh gitu loh. Karena ada juru kunci kan sebetulnya yang mengatakan. Pintu gerbangnya sini. Iya. Mbah Said siapa? Hah? Mbah Said siapa Gus? Mbah Sayyid Syekh Sayyid Ahmad Mansur. Mbah Syekh Said Ahmad Mansur. Ya, dan istrinya beliau Siti Fatimah Alawiyah. Oh, berarti di sini itu juga ada anu ya, makam Panembahan bahasanya ya. Betul. Dan itu tidak serta-merta hanya sebuah sejarah yang diketemukan kemudian diakui secara sosial, enggak. Ini sudah diakui kemudian diteliti sehingga ditetapkan menjadi cagar budaya. Oh, gitu. Ini mungkin perlu saya ceritakan biar tidak terjadi asumsi yang miring lah ya. Bias, ya. Jadi makom ini setelah diketemukan oleh Mbah Guru Raden Sayyidina Amir Hakim, kemudian tentunya diketemukan dengan sejarah dan silsilah. Kemudian dari sejarah itu kemudian diajukan ke bagian purbakala. Tentu bagian kepurbakalan tidak serta-merta percaya sebelum Betul. ada bukti otentik secara ilmiah. Biasanya masuk ke tim pencatat dulu, terus dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Nah, Ya, cagar seperti budaya itu ahli menurunkan kalau tidak salah dari Jogja. Itu dari tim Jogja. ahli, Oh, ya. paling besar Tim berarti ahli. ya. Ya, kemudian turun, kemudian ada pengeboran. Oke. Pengeboran, kemudian diteliti dalamnya terbukti satu betul makom. Ada jasadnya. Ya, barangkali itu atau beberapa unsur yang membuktikan. Oke. Kemudian yang kedua, setelah diteliti keradioaktifannya, tanpa berdasar pada apa yang diajukan loh. Peneliti kan tetap independen dong. Betul. Setelah dihitung keradioaktifannya, menunjukkan bahwa makom itu di tahun sekian, dan tahun sekiannya itu begitu dicocokkan atau dicocokologikan dengan yang tadi diajukan, sama. Oh gitu. Berarti ada anu ya, catatan historis sebelumnya ya. Kemudian peneliti tentu tidak serta-merta hanya seperti itu. Logikanya kalau beliau seorang tokoh, tentu dulunya banyak santri atau di ruang sekitarnya tentu ada santri-santrinya, kan begitu. Jika menggunakan alat detektor, kemudian diteliti lingkungannya, kemudian ditemukan benda-benda yang menunjukkan di sekitarnya sebetulnya makom gitu. Oh. Makom santri-santrinya gitu loh. Iya, Jadi, biasanya kan. maka kan secara data-data yang ada bisa disimpulkan betul orang tokoh. Dan betul di tahun itu. Oke. Nek jarak dari sini sampai ke pesarian Dari beliau pondok itu sampai berapa? ke makom itu kurang lebih sekitar 2 kilo. 2 kilo 2 ya. kilo. Pakai 1 kilo ya. 1 kilo saya ralat, 1 kilo. 1 kilo ya. Ya. Dan dari sini ke bawah kurang lah ya, 1 kilonya kurang, kan dari pasar itu kan titik sentral jalan raya Bobocari Rembang kan. Iya, pertigaan yang tadi itu pertigaan apa itu pasar itu? Kalau saya sih pahamnya itu pasar semampir ya. Pasar pon. Karena kalau pon itu banyak rame. Maksudnya kalau nanti barangkali dari pemirsa Sorot, Iya. kepingin putra putrinya nyantri di sini kan tahu arah petunjuknya gitu loh, Gus. Iya. Rencana ke depan untuk kegiatan pesantren maupun kegiatan pendidikan formalnya semuanya sudah Gus, sudah dipersiapkan ya. Iya. Dan konon gratis gitu ya. Iya. Serkonsep karena Oke. ini yang menjadi kebanyakan
satu sisi beban masyarakat dengan pendidikan gratis ternyata ada gratis, enggak gratis atau setidaknya masih beban transportasi kan. Kami mengatasi itu. Sekolah di sini, nginap di sini, pendidikan agama di sini, istilahnya pondok lah ya. Meskipun secara izin kami proses lagi. Iya. Kalau pondoknya karena administrasinya sudah komplit. Kemudian pendidikan kurikulum nasional yang secara pengetahuan harus standar, tetapi secara ketampilan dalam rangka menjawab kehidupan. Nah itu kami padu dengan itu, keterampilan yang kedepannya mengarah ke produktif. Oh, ada pembekalan secara skill Iya, gitu ya, betul, Gus ya. betul. Untuk misalkan dari pemirsa Sorot ini kepengen berarti menghubungi siapa, Gus? Menghubungi pondok, menghubungi saya. Oh begitu ya. Iya. Oke. Menghubungi pengurus bisa, menghubungi saya, ada nomor teleponnya sudah kami pampangkan di brosur. Oke, siap Gus. Ini gratisnya melingkupi biaya hidup dan lain-lain juga ya? Iya. Karena Ditanggung. satu sisi kami juga buat lembaga namanya GNOTA. Sebetulnya sih secara nasional itu gerakan dulu sudah pernah dibumingkan ya. Tapi redup dengan adanya Lazis, dengan adanya yang notabene subnya juga banyak. Tapi kami giatkan GNOTA itu sehingga ada saluran dari agnia, para donatur dalam rangka pendidikan dan keterampilan generasi penerus bangsa gitu. Oke. Mungkin ada satu yang ingin disampaikan ke pemirsa nih, Gus, untuk sahabat Sorot. Ya, para pemirsa, yang pertama dalam rangka hidup jadi lebih fokus, hidup jadi lebih yakin, dalam rangka menghadapi dan menjawab sebuah permasalahan, sebetulnya hanya satu, keyakinan. Selama keyakinan 100%, maka masalah sebenarnya bukan masalah. Oke. Kemudian yang kedua adalah pendidikan generasi penerus itu sebetulnya bukan hanya standar nasional berupa ijazah, tapi memang betul pengetahuan yang bisa atau bisa hidup di zaman yang berkembang nantinya, tetapi mempunyai keterampilan hidup yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya, dan sekaligus punya mental sosial yang bisa bergaul dengan kalangan yang berbagai macam kalangan atau tingkat kelompok masyarakat. Oke, siap. Nah, Pondok Pesantren Sangga Buana Tirta Samudra atau Yayasan Nurul Hakim Kubro Menjawab itu. Oke. Baik sahabat, di pojok Purbalingga sebelah utara ini ya, Gus. Tepatnya di Kecamatan Rembang ini. Utara Wetan ya. Utara Wetan ya. Ini ada satu lembaga pendidikan pesantren yang di dalamnya juga ada pendidikan formalnya juga, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas ya, Gus ya. Iya. Ya, ini semuanya juga gratis. Dan di sini yang paling menarik adalah ada pembekalan untuk anak didik, skillnya ini terutama untuk kebutuhan bagaimana nantinya dia setelah lulus dari sini. Ya, ini adalah bentuk upaya-upaya kita, upaya-upaya dari pengurus untuk ya berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara seperti itu ya. Iya. Oke sahabat, tunggu kabar siang lanjutannya nih, karena ada yang harus kita kupas lagi terkait dengan tokoh Mbah Syekh Said Al-Mansur ya, Gus. Iya. Ini sangat menarik sekali. Kapan waktu kita akan kupas lagi. Untuk sementara sampai di sini dulu dan tunggu siaran berikutnya. Salam Sorot Nuswantoro.